Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mari dan Lihatlah, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 46 dan 47. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah bertemu dengan sosok Andreas dan Simon Petrus yang akhirnya mengikuti Yesus sebagai guru baru mereka, karena Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada mereka. Hari ini Tuhan Yesus yang masih berada di Betsaida, kota asal Andreas dan Simon Petrus, ia memanggil seorang Filipus untuk mengikuti dia juga. Filipus yang bahagia itu membagikan pengalamannya kepada Natanael bahwa ia telah bertemu dengan Yesus orang Nazaret, nabi yang diramalkan oleh Musa. Perhatikan reaksi Natanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Semua orang di Israel tahu bahwa Nazaret hanyalah sebuah kota kecil saja. Tidak pernah disebut dalam Perjanjian Lama atau juga dalam karya Yosefus dan kitab Talmud. Nazaret muncul dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Injil Suci. Tidak ada catatan sejarah yang membuat orang melirik Nazaret. Itulah sebabnya Natanael yang juga disebut Bartolomeus itu mencibir perkataan Filipus. Mungkin dia mau mengatakan kepada Filipus, "Kamu ini kok aneh sih? Bikin berita benar dong." Saudara-saudari terkasih, setelah Filipus mengatakan kepadanya, "Mari dan lihatlah," ia berjumpa dengan Yesus yang berkata kepadanya, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tuhan Yesus melihat ada ketulusan dan kejujuran dalam kata-kata heran dari seorang Natanael. Namun dengan kepolosannya, lagi-lagi Natanael bertanya, "Kok Anda bisa tahu tentang saya?" Yesus mengatakan bahwa sebelum Filipus datang kepadanya, Yesus sudah melihat dia berada di bawah pohon ara. Jawaban itu membuat Natanael bergeming dan menata omongannya. Katanya, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja Israel." Jawaban ini memang terkesan mendadak, namun inilah cara penginjil menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya. Dia adalah anak Allah, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa pengenalan dirinya tentang Yesus belum seberapa. Kelak ia akan tahu lebih banyak lagi tentang Anak Manusia. Saudara-saudari terkasih,
Filipus telah memperkenalkan Yesus kepada Natanael supaya dia juga menerima Yesus seperti dirinya, bahwa Natanael menjadi ragu untuk mempercayai berita yang disampaikannya. Itu wajar sekali. Filipus tidak ingin bertengkar dengan Natanael, melainkan dia berusaha meyakinkan dia dengan cara yang sangat manusiawi dan faktual. Katanya, "Mari dan lihatlah." Filipus tidak ingin berkata berlebih, tetapi membiarkan Natanael berhadapan langsung dengan Rabi Yesus, melihat dengan mata kepalanya sendiri, mendengar dengan telinganya sendiri. Filipus sudah mengalami siapa Yesus yang memanggilnya dengan berkata, "Ikutlah aku." Kini giliran Natanael yang ragu-ragu akan kebenaran berita yang ia sampaikan. Biarlah ia mengalami secara pribadi siapa Yesus, orang Nazaret yang ia persoalkan dalam hatinya. Pengalaman pribadi memang sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa mengenal Yesus, orang Nazaret itu secara benar dan baik. Adalah sesuatu yang baik untuk asal percaya atau langsung percaya pada perkataan seseorang. Filipus menghormati reaksi Natanael, namun dia tidak ingin berhenti di situ. Ia mau Natanael mengalami Yesus secara pribadi. Perjumpaan personal dirinya dengan Yesus yang menyapanya, yang mengenalnya sebagai orang Israel yang jujur, membuat Natanael menerima kesaksian Filipus dan ia bersaksi, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja Israel." Saudara-saudari terkasih, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah dialog antara Filipus, Natanael, dan Yesus, orang Nazaret ini? Filipus menjadi sosok teladan bagi kita untuk siap berbagi iman kepada orang-orang yang terdekat atau juga orang lain, agar semakin banyak orang dapat bertemu dan mengenal Yesus seperti dirinya. Kita sudah beriman, tetapi kita memiliki kewajiban untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain juga. Natanael menjadi perwakilan orang-orang yang belum mengenal Yesus, serta mereka yang meragukan siapa Yesus yang sesungguhnya. Hal ini merupakan reaksi yang normal, wajar, dan sangat manusiawi. Orang boleh saja menolak pewartaan dan kesaksian kita tentang Yesus. Namun, kita tidak boleh berhenti mewartakan Yesus. Ada baiknya mereka diberi kesempatan untuk bergulat dengan diri mereka. Apakah mereka mau menerima Yesus atau tidak? Waktu dan pengalaman pribadi orang itulah yang akan menuntun dia untuk bertemu dengan Yesus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus akan mengambil alih tugas kita. Dia sendiri akan membuka mata hati orang yang kita perkenalkan dengan Yesus, hingga akhirnya dia mau menerima Yesus sebagai anak Allah dan juru selamatnya. Tugas kita adalah menegaskan kepada seseorang, "Mari dan lihatlah."
Hasilnya, izinkanlah Yesus menggenapkannya. Tugas kita sudah cukup. Apakah kita sudah meluangkan waktu untuk memperkenalkan Yesus dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk memiliki watak dan kerinduan yang dimiliki Rasul Filipus, memperkenalkan Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya. Bantulah kami untuk bersaksi tentang Dia, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.